Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok satu, di mana kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Niputu Herlina, dengan akhiran NIM 1007, Kadek Dwi Prajna Dewi dengan akhiran NIM 1008, Niputu Dina Permatasari, akhiran NIM 1013, Lehputu Widya Indrayani, akhiran NIM 1286, Putu Indah Sutaryani, akhiran NIM 1287. Adapun materi yang akan dibahas pada kali ini yaitu mengenai analisis keuangan dalam penganggaran. Langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama yaitu tentang apa itu analisis keuangan. Kepada pemateri saya persilahkan. Analisis keuangan adalah analisis mengenai kondisi keuangan dari suatu perusahaan. Next. Pada alat analisis ada rasio keuangan atau financial ratio yang memiliki arti rasio atau nisbah yang membandingkan secara vertikal maupun horizontal dari pos yang terdapat dalam laporan keuangan yang dapat dinyatakan dalam persentase, kali, dan absolut. Lalu menurut Harahaf 2015, halaman 297, rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Sekian materi yang dapat saya paparkan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu materi tentang jenis-jenis rasio keuangan. Nah, jenis-jenis rasio keuangan ini yaitu ada 4, yaitu yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio aktivitas, yang ketiga ada rasio profitabilitas, dan yang terakhir ada rasio solvabilitas. Next. Rasio yang pertama yaitu rasio likuiditas, yaitu berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai operasi dan memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Nah, rasio likuiditas ini yaitu terdiri dari 3, yaitu ada rasio lancar, rasio cepat, dan juga rasio kas. Nah, adapun rumus dari rasio lancar ini yaitu aktiva lancar yaitu dibagi hutang lancar. Kemudian rumus dari rasio cepat yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Dan yang terakhir ya rasio kas yaitu dengan rumus kas dikurangi setara kas dibagi dengan hutang lancar. Untuk rasio yang kedua yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini yaitu berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melakukan aktivitas perusahaan sehari-hari atau kemampuan perusahaan dalam penjualan, penagihan piutang maupun pemanfaatan aktiva yang dimiliki. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, waktu yang tepat saya persilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rasio yang ketiga, yaitu rasio probabilitas, di mana rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari berbagai kebijakan dan keputusan yang telah diambil. Nah, adapun rumus rasio profitabilitas, yaitu yang pertama adalah margin laba atas penjualan sama dengan laba bersih ditambah penjualan. Lalu rumus yang kedua yaitu ROA, di mana dicari dengan laba bersih ditambah total aset. Lalu ada rasio kemampuan dasar untuk menghasilkan laba atau BEP, dicari dengan rumus EBIT ditambah total aset. Lalu ada rumus ROE, dicari dengan rumus laba bersih ditambah ekuitas biasa. Lalu untuk laba per saham biasa, dicari dengan laba bersih dikurang dividen saham preferen, lalu ditambah jumlah lembar saham biasa yang beredar. Untuk rasio harga terhadap laba, dicari dengan rumus harga pasar per lembar saham biasa ditambah laba per saham biasa. Untuk dividen per saham biasa, dicari dengan dividen ditambah jumlah lembar saham biasa yang beredar. Dan yang terakhir, yaitu di mana hasil dividen, dicari dengan rumus dividen per saham biasa ditambah harga pasar per lembar saham biasa. Next.
Yang rasio yang keempat yaitu rasio solvabilitas, di mana rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Adapun jenis-jenis rasio solvabilitas yaitu yang pertama adalah debt to asset ratio, debt to equity ratio, long term to equity ratio, tangible asset debt coverage, current liabilities to net worth, times insert earn, fixed charge coverage. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan contoh soal analisis keuangan dengan rasio keuangan. Soalnya yaitu, PT Maju Jaya menginginkan rasio keuangan yang ideal tahun 2021 sebagai berikut. Rasio utang dan modal sebesar 30%, rasio cepat sebesar 100%, perputaran aset sebesar 0,839161 kali, perputaran aset periode pengumpulan sebesar 30 hari, margin laba kotor 40%, perputaran sediaan produk jadi 8 kali, perputaran persediaan produk dalam proses 10 kali, perputaran sediaan bahan baku 8 kali, dan rasio utang jangka panjang dengan modal 10%. Lanjut. Biaya bahan baku sebesar 30.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 35.000, saham biasa sebesar 100.000, laba ditahan sebesar 15.000, sediaan produk jadi awal sebesar 6.000, dan sediaan produk dalam proses awal sebesar 5.000. Dari data di atas, dapat dibuat perhitungan untuk menyusun anggaran berikut. Itu yang pertama, rasio utang terhadap kekayaan bersih, di mana rumusnya utang dibagi dengan saham biasa ditambah laba ditahan. Utang sama dengan 30% dikali dengan 100.000 ditambah 15.000, dan hasilnya yaitu 34.500. Next slide. Kemudian total pasifa, yaitu rumusnya utang ditambah modal sama dengan total aset. Sama dengan 34.500 ditambah 100.000 ditambah dengan 15.000, menghasilkan 149.500. Kemudian yang ketiga, mencari rasio utang jangka panjang dengan modal, yaitu rumusnya utang jangka panjang dibagi modal sama dengan 100%. Utang jangka panjangnya 10% dikali dengan 100.000 ditambah 15.000, hasilnya itu 11.500. Kemudian utang jangka pendeknya yaitu 34.500 dikurangi 11.500, dan hasilnya 23.000. Kemudian yang keempat, rasio cepat, yaitu rumusnya kas ditambah piutang dibagi dengan utang jangka pendek, sama dengan 100%. Kas ditambah piutang sama dengan 100% dikali 23.000 sama dengan 23.000. Yang kelima, perputaran aktiva sama dengan jualan aktiva sama dengan 0,839161 kali, jualannya sama dengan 0,839161 kali dikali dengan 149.500. Dan hasilnya yaitu 125.455. Kemudian yang keenam, periode pengumpulan piutang, yaitu rumusnya piutang dikali dengan 360 dibagi dengan jualan, sama dengan 30 hari. Jadi piutangnya sama dengan jualan dibagi dengan 360 dikali 30 hari, sama dengan 125.455 dibagi 360 dikali 30 hari. Dan hasilnya itu 10.455. Kemudian mencari kas, yaitu 23.000 dikurangi dengan 10.455, dan hasilnya adalah 12.545. Kemudian margin laba kotor, rumusnya yaitu jualan dikurangi harga pokok jualan dibagi dengan jualan, sama dengan 40%. Harga pokok jualannya sama dengan 100% dikurangi 40% dikali dengan 125.455. Dan hasilnya yaitu 75.273. Kemudian perputaran sediaan produk jadi, rumusnya yaitu harga pokok jualan dibagi dengan sediaan produk jadi, sama dengan 8 kali.
Sediaan produk jadinya yaitu 75.273 dibagi dengan 8, yaitu hasilnya 9.409. Kemudian perputaran sediaan bahan baku, rumusnya yaitu biaya bahan baku dibagi dengan sediaan bahan baku, yaitu 8 kali. Kemudian sediaan bahan bakunya yaitu 30.000 dibagi dengan 8, hasilnya 3.750. Kemudian harga pokok jadi, yaitu rumusnya harga pokok jualan ditambah dengan sediaan produk jadi akhir dikurangi dengan sediaan produk jadi awal. Hasil angka yang dimasukkan yaitu 75.273 ditambah dengan 9.409 dikurangi 6.000. Hasilnya yaitu 78.602. Kemudian next slide. Kemudian mencari perputaran sediaan produk dalam proses, yaitu rumusnya harga pokok produk jadi dibagi dengan sediaan produk awal dalam proses 10 kali. Sediaan produk dalam prosesnya yaitu 78.602 dibagi dengan 10. Hasilnya 7.860. Kemudian biaya pabrik, rumusnya yaitu harga pokok produk jadi ditambah dengan sediaan produk dalam proses akhir dikurangi sediaan produk dalam proses awal, yaitu 78.602 ditambah dengan 7.860 dikurangi dengan 5.000, dan hasilnya 81.462. Kemudian biaya overhead pabrik, rumusnya biaya pabrik dikurangi dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung, yaitu nominalnya 81.462 dikurangi dengan 30.000 ditambah 35.000, dan hasilnya 16.462. Kemudian mencari aset lancar, yaitu kas ditambah piutang ditambah sediaan produk jadi, ditambah dengan produk dalam proses ditambah sediaan bahan baku, yaitu 15.545 ditambah dengan 15.000, ditambah 9.409, ditambah 7.860, ditambah 3.750, dan hasilnya 48.564. Kemudian aset tetapnya, yaitu aset dikurangi aset lancar, di mana aset tetapnya itu 149.500 dikurangi dengan 48.564, dan hasilnya 100.936. Next slide. Langsung ke tabel ya. Lagi. Kemudian kita buatkan tabel yaitu PT Maju Jaya anggaran neraca per 31 Desember 2021, di mana di kolom kiri yaitu aset dan di kolom kanan yaitu kewajiban. Di kolom aset terdiri dari aset lancar yang terdiri dari kas sebesar 12.545, piutang sebesar 15.000, sediaan produk jadi sebesar 9.409, sediaan produk dalam proses 7.860, sediaan bahan baku 3.750, sehingga total aset lancarnya yaitu 48.564. Dan aktiva tetapnya yaitu sebesar 100.936, sehingga total asetnya yaitu sebesar 149.500. Dan di sisi kewajiban ada utang, terdiri dari utang jangka pendek sebesar 23.000, utang jangka panjang sebesar 11.500, dan total utangnya yaitu 34.500. Dan juga ada modal yang terdiri dari modal saham sebesar 100.000, laba ditahan sebesar 15.000, dan total modalnya yaitu 115.000. Sehingga total utang dan modalnya itu 149.500. Dan dapat dipastikan ini sudah benar karena hasilnya sudah balance antara sisi aset dan kewajiban. Next slide. Kemudian ada lagi anggaran laba rugi, yaitu di keterangan yaitu yang pertama jualan sebesar 125.455, biaya bahan baku sebesar 30.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 35.000, biaya overhead pabrik sebesar 26.462. Kemudian mencari biaya pabrik itu dengan menjumlahkan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik, yaitu hasilnya 81.462. Kemudian sediaan produk dalam proses awalnya yaitu sebesar 5.000, dan mencari
biaya produksi, yaitu menjumlahkan biaya pabrik dengan sediaan produk dalam proses awal, dan hasilnya yaitu 86.462. Kemudian sediaan produk dalam proses akhir yaitu 7.860. Dan mencari harga pokok produk jadi yaitu dengan mengurangi biaya produksi dengan sediaan produk dalam proses akhir, dan hasilnya 78.602. Kemudian sediaan produk jadi awal yaitu sebesar 6.000. Dan mencari produk siap jual yaitu dengan cara menjumlahkan harga pokok produk jadi ditambah dengan sediaan produk jadi awal, dan hasilnya 84.602. Kemudian sediaan produk jadi akhir sebesar 9.409, dan mencari harga pokok jualan dengan cara mengurangkan produk siap jual dengan sediaan produk akhir, dan hasilnya yaitu 75.193. Dan terakhir yaitu laba kotor dengan mengurangkan jualan dengan harga pokok jualan, yaitu hasilnya 50.262. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu dari tabel tersebut dapat dihitung rasio berikut ini. Yang pertama, rasio kas, di mana dengan rumus kas per aktiva lancar sama dengan 12.545 bagi 48.564 sama dengan 25%. Rasio utang dengan rumus piutang per utang jangka pendek sama dengan 15.000 per 11.500 sama dengan 13%. Yang ketiga, rasio lancar dengan rumus aktiva lancar per utang jangka pendek sama dengan 48.564 dibagi 23.000 sama dengan 211%. Yang keempat, struktur keuangan vertikal dengan rumus modal sendiri per utang sama dengan 115.000 per 34.500 sama dengan 333%. Dan yang kelima ada struktur keuangan horizontal dengan rumus modal sendiri per aktiva lancar sama dengan 115.000 per 100.936 sama dengan 113%. Sekian pembahasan materi tentang analisis keuangan dari kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.